Saudara yang terkasih oleh Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera. Salam. Baik, pada channel kali ini kembali kita bersama-sama di channel saya. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah gunung batu tempat perteduhan kami. Engkau yang mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing, Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami, Engkau menebus hidup kami ya Allah. Bapa yang baik, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup hamba dan keluarga hamba. Terima kasih pun pada saat ini, Bapa masih izinkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada channel kali ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus buat karya penebusan-Mu dalam hidup hamba. Dan terima kasih juga buat Roh Kudus yang sudah menuntun, yang sudah membimbing, yang sudah memelihara hidup hamba sampai pada detik ini. Semuanya itu mengingatkan hamba untuk semakin setia di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini menuntun dan membimbing kami agar kami semakin setia di dalam kebenaran firman-Mu. Bila kuat kuasa firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Salam. Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada channel saya kali ini, saya ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Saya masih mengulas tentang hati Bapa. Saudara yang terkasih, kenapa saya masih membahas tentang hati Bapa kalau pada kesaksian atau pada pelayanan firman Tuhan pada channel yang sebelumnya, di sana saya beri judul Mengapa Orang Kristen memanggil Tuhan itu Bapa. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya mengajak kita untuk menggumuli firman Tuhan ini, bagaimana hati Bapa itu. Karena bagaimanapun juga kita ini mempunyai hati seorang Bapa, seorang laki-laki terhadap anak-anaknya. Demikian juga Allah Bapa yang ada di surga juga punya hati untuk kita. Baik saudara yang terkasih oleh Tuhan, nas yang diperhadapkan pada kita pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-32. Saya ingin menggumuli firman Tuhan ini, saya ingin berbagi tentang firman Tuhan pada malam hari ini karena firman ini terus terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran saya kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu ini. Memang pada beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas tentang kenapa orang Kristen memanggil Bapa. Tetapi hati saya saudara yang terkasih oleh Tuhan masih belum puas. Seperti ada sesuatu yang berkobar-kobar dalam hati saya. Saya masih ingin menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan tentang hati seorang Bapa. Hati saya terhadap anak saya, hati Tuhan terhadap kita orang-orang yang direncanakan oleh Tuhan untuk ditebus, yang terdaftar dalam kitab kehidupan. Baik saudara yang terkasih oleh Tuhan, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-32 dengan judul atau perikop ini sudah familiar. Pada channel sebelumnya sempat saya singgung, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada ayat yang ke-11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Beberapa hari kemudian
anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memburuskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Ayat yang ke-32. "Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin untuk pembacaan atau firman Tuhan. Saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, saya masih penasaran tentang ayat ini karena ayat ini begitu penting. Perumpamaan yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat dia melakukan pelayanan di bumi tentang anak yang hilang. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, ini ada sebuah cerita yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan cerita ini, saya pikir cerita ini adalah cerita suatu kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun apa yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus itu pasti sesuatu yang benar-benar terjadi dan real terjadi. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu untuk jatuh ke dalam dosa. Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu termasuk juga untuk melawan iblis. Melawan iblis atau malaikat kegelapan yang memberontak terhadap Tuhan. Karena malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Tuhan dari cahaya. Sedangkan manusia diciptakan oleh Tuhan satu tingkat lebih tinggi dari malaikat atau iblis. Malaikat-malaikat. Karena mereka diciptakan dari cahaya sedangkan manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, jadi satu tingkat. Dengan catatan manusia itu suci, segambar dan serupa Allah. Manusia itu suci, tidak jatuh ke dalam dosa.
Tapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, karena Tuhan bukan menciptakan manusia itu seperti robot, melainkan memiliki kehendak bebas. Tuhan sudah mengingatkan kepada manusia pada saat di Taman Eden supaya jangan memakan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tetapi kehendak bebas manusia itu ketika ditawarkan oleh iblis yang merasuk ke dalam ular itu, akhirnya manusia memakan buah pengetahuan yang baik itu hingga manusia mati secara rohani atau jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan sudah melarang. Dari situlah sehingga manusia yang awalnya satu tingkat lebih tinggi dari malaikat atau iblis itu tadi yang jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi satu tingkat atau lebih rendah daripada iblis itu sendiri, atau sama dengan menjadi budak. Manusia itu menjadi budak. Kita ini menjadi budak. Budak dari iblis, budak dari duniawi ini. Budak. Kita mati dalam hal persekutuan kita dengan Tuhan. Kita itu jadi telanjang. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, nas yang diperhadapkan ini menceritakan bagaimana seorang bapa memiliki dua orang anak, satu yang sulung, satu yang bungsu. Saya tidak membahas yang sulung, karena yang sulung bersama-sama dengan bapaknya mengelola apa yang menjadi bagian mereka. Kemudian si anak ini yang si bungsu ini adalah sama dengan seperti kita pada saat ini, saudara yang terkasih oleh Tuhan. Kita yang jatuh ke dalam dosa ini, kita ini sama seperti si bungsu ini. Kita ini adalah si bungsu. Saya umpamakanlah yang si sulung itu adalah bangsa Israel pada saat ini. Akhirnya si anak ini setelah mendapat bagian jadi harta yang menjadi bagian dia, dijualnya lah semua. Akhirnya kemudian si anak ini pergi ke tempat yang jauh, dia hidup berpoya-poya menghabiskan apa yang menjadi bagian dia. Entah kenapa timbullah bencana kelaparan di tempat si anak bungsu ini. Akhirnya harta benda dia habis. Kemudian ia mencari pekerjaan kepada seorang yang memiliki peternakan babi. Kalau saudara yang terkasih oleh Tuhan pernah menonton film ini ada ceritanya. Ada beberapa versi. Film ini luar biasa kalau saya bilang. Begitu menuangkan bagaimana hati seorang bapak, hati seorang anak ini. Setelah si anak menyadari, si bungsu ini menyadari bahwa dia mengingat bagaimana di rumah bapaknya sana ada begitu banyak makanan yang boleh berlimpah-limpah dimakan oleh orang opahan bapaknya. Karena bapaknya adalah orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang maha pemurah. Karena itu tadi saudara yang terkasih oleh Tuhan. Ada kehendak bebas yang diberikan oleh Bapa ini kepada anak-anaknya. Dan si anak ini berpikir dalam hatinya, ayat ke-17 di sana dikatakan, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Setelah berpikir demikian, si anak bungsu ini akhirnya kembali kepada bapaknya. Si anak bungsu ini berjalan pulang. Tahukah saudara yang terkasih oleh Tuhan, si bapak ini ternyata sudah menunggu-nunggu kepulangan si anak ini. Karena si bapak tahu bahwa anak itu tidak bisa hidup
tanpa berdampingan dengan Bapaknya. Demikian juga saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus Yesus, kita ini tidak bisa hidup kalau tidak berdampingan dengan Bapa kita. Terutama Bapa kita yang di surga. Kita harus dibimbing, kita harus diajarkan supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga saudara yang terkasih oleh Tuhan. Sebagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, mulai dari dia lahir, dia belajar berjalan, mulai dia merangkak, belajar berjalan, berdiri, berlari dan sebagainya, mengajarkan dia makan, kemudian dia terus mengajarkan dia yang baik, sehingga dia menjadi seseorang yang bisa bergerak sendiri, melakukan segala aktivitas sendiri. Itulah hati kita terhadap anak kita. Demikian juga saudara yang terkasih oleh Tuhan, itu juga hati Bapa di surga itu terhadap kita. Tuhan merindukan pertobatan kita. Bapa di surga merindukan kita untuk kembali kepada Dia. Karena Tuhan juga berharap dengan adanya kehendak bebas ini, mengajarkan si anak, mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari kedepannya setelah kita mengalami masalah dalam hidup kita, bagaimana sulitnya hidup kita jauh dari Bapa, bagaimana sulitnya hidup kita tidak berdampingan dengan Bapa kita yang ada di surga. Kita menyadari bahwa kita tidak boleh mengikuti kehendak iblis, mengikuti keinginan-keinginan duniawi kita. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapa, karena apa yang disampaikan oleh Allah Bapa itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Bayangkan saudara yang terkasih oleh Tuhan, sampai Sang Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Seperti halnya dalam cerita ini, ternyata si ayah sudah menunggu, berharap kapan anakku ini datang. Ternyata si anak akhirnya datang. Maka tergeraklah hati sang ayah ini atau sang bapa ini oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Padahal saudara yang terkasih oleh Tuhan, si anak ini belum mengucapkan apa-apa seperti yang direncanakan dia. Dia ingin meminta kepada bapaknya karena si anak ini merasa dia sudah melakukan kesalahan. Bertobat, dia hanya ingin menjadi seorang upahan, salah satu orang upahan dari bapaknya. Tetapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, luar biasanya sang bapak ini tadi. Dia bahkan berlari ketika dia melihat anaknya karena belas kasihan. Kemudian dia mendapatkan, dia merangkul dia dan mencium si anak ini. Kemudian si anak ini berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak." Tetapi si ayah berkata kepadanya, si ayah tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh anaknya. Dia berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya." Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, di sini sang ayah mengembalikan kekuasaan dari si anak ini. Ketika si anak ini menyadari, ketika si anak ini bertobat, sang bapak ini memberikan jubah, memberikan cincin atau materai sebagai lambang daripada kekuasaan pada jarinya, dan juga sepatu untuknya. Sehingga si anak ini tampillah menjadi sama seperti salah satu dari anak sang bapak ini. Kemudian juga sang bapak ini menyuruh untuk mengambil lembu tambun, kemudian menyembelih di depan dia di situ. Bukan di tempat penyembelihan, tetapi dibawa ke depan anak itu. Saking bersukacitanya sang bapak. Dia mengajak hamba-hambanya, mengajak keluarganya untuk bersukacita. Karena dia katakan,
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Sang bapak berkata, patutlah kita bersukacita dan bergembira karena adikmu ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga hati kita ini. Ketika anak kita melakukan pelanggaran, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran sedang ataupun berat, tentu ada hati kita berbelas kasihan terhadap anak kita itu. Ketika anak kita ini mau kembali kepada kita, memohon ampun kepada kita, sebenarnya jauh sebelum anak kita ini memohon ampun kepada kita, ada rasa belas kasihan kepada kita. Kita mengingat bagaimana kita membimbing anak kita ini dari kecil sampai dia bertumbuh dewasa. Dan kita berharap atas hal yang terjadi dalam hidup anak kita ini, nanti dia tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Kita ingin anak kita ini nanti tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana dia hidup jauh daripada kita, akhirnya dia menyadari apa yang sudah kita sampaikan ini akan menjadi pembelajaran kepada si anak ini. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga hal yang terjadi dalam hidup kita ini. Mari kita kembali kepada Bapa di surga. Karena kita ini adalah gambar dari Allah sendiri. Dari rupa Allah, dari gambar Allah. Ketika kita berdampingan dengan Allah, ketika roh Allah, roh anak ada di dalam kita, roh kudus ada di dalam hati dan pikiran kita, maka kita ini kembali satu tingkat. Kita punya kekuasaan seperti si anak ini tadi. Maka kita satu tingkat di atas iblis. Satu tingkat di atas malaikat kegelapan atau iblis atau setan, saudara yang terkasih. Tetapi kalau kita tidak kembali kepada Bapa kita, maka keadaan kita sama persis seperti si anak yang terlunta-lunta di perantauan. Terlunta-lunta, tidak ada kebahagiaan yang dialami. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Bapa. Bapa sudah mengutus anaknya yang kekasih, yaitu Kristus Yesus, untuk menebus dosa kita. Sehingga kita boleh menjadi seperti si anak yang terhilang atau si bungsu ini tadi. Tentu ada sukacita yang besar di surga. Satu orang dari kita bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Ada sebuah lagu dengan judul Bapa Engkau Sungguh Baik. Bagaimana sang penyanyi ini mengingatkan kepada kita, lagu ini diciptakan bagaimana kebaikan Bapa di surga itu terhadap kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan,
Bapa di surga menunggu pertobatan kita. Setiap hari dan setiap hari Bapa menunggu kita untuk bertobat dari tingkah langkah kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang kekasih. Seperti si bungsu sudah bertobat dari pelanggarannya, demikian juga Bapa di surga ingin kita kembali. Kita boleh menjadi saudara seperti yang disampaikan oleh Kristus Yesus. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Matius 7 ayat 7 sampai 11 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya ketika ia meminta roti? Atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat itu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar diberikan hati yang baru, agar firman Tuhan ditulis di loh hati kita. Minta kepada Tuhan hati yang baru kepada kita. Ketika kita minta bersungguh-sungguh, maka akan diberikan hati yang baru, saudara yang terkasih. Saya juga merasakan seperti itu. Karena saya dulu adalah seorang pendosa. Tetapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, hari ini saya merasakan sukacita, damai sejahtera atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bahkan saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika hari ini pun Tuhan panggil saya bersedia. Karena saya merasakan ada kekekalan bersama Tuhan yang sudah menanti saya. Baik saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita kejar pemilik hidup itu. Allah Bapa adalah pemilik hidup itu. Mari kita ketuk pintu hati Tuhan. Tuhan tolong bukakan hati untuk saya. Bukakan pintu untuk saya. Berikan saya hati yang baru. Sehingga saya dan saudara boleh menjadi anak-anak. Seperti yang dikatakan ini, bagaimana ketika anak kita meminta roti, tidak mungkin kita memberikan batu kepada anak kita. Pasti kita berusaha memberikan benar-benar roti. Atau ketika anak kita meminta ikan, pasti kita benar-benar memberikan ikan, bukan ular. Kita yang jahat ini tahu memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Allah Bapa di surga. Dia tahu apa yang harus diberikan kepada kita. Memang tidak semua yang kita minta kepada Bapa itu diberikan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita, mengabulkan doa-doa kita itu sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Demikian juga kita. Tidak semua permintaan anak-anak kita itu kita kabulkan. Dia minta sepeda, minta sepatu, minta duit segala macam, minta sepeda motor, minta laptop segala macam, minta HP segala macam. Tidak semua kita kabulkan. Kita melihat sesuai dengan kondisi dia pada saat itu. Sesuai dengan umur dia pada saat itu. Sesuai dengan kedewasaan rohani kita, demikianlah Tuhan memberikan kepada kita. Sama seperti kita memberikan kepada anak-anak kita. Saudara yang terkasih, Tuhan itu luar biasa. Bapa itu hebat. Mari mendekatkan diri kepada Bapa. Mari kita kembali kepada Bapa seperti si bungsu tadi. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hamba sudah mengungkapkan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba sudah mengungkapkan isi hati-Mu ya Bapa. Bagaimana hati hamba terhadap anak-anak hamba, demikian juga hati Bapa terhadap kami anak-anak-Mu. Berikan kami ya Tuhan hati yang baru. Tulis firman-Mu dalam hati dan pikiran kami ya Allah.
sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Bapa, Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau adalah Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk setia di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Karena Engkau pemilik hidup kami, Engkau penebus hidup kami, Engkau penolong hidup kami, Engkau penyelamat hidup kami bersama dengan anak-Mu. Melalui kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, Tuhan membimbing kami, menuntun kami, melihara hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.